Ya, ini kita akan bahas ya. Sudah tahu belum kalau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini mengeluarkan perintah agar produsen menarik produk roti Oko dari pasar dan memusnahkannya. Anda ada yang sudah pernah mengkonsumsi jenis roti ini? Jujur saya juga baru dengar nih ada jenis roti Oko ini ya. Saya sih belum pernah ya mengkonsumsi roti Oko ini. Nah, jadi pemirsa, alasannya ini karena roti Oko disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Jadi BPOM ini mengumumkan soal hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti Oko dan produk roti lainnya. Ya, jadi ternyata roti Oko ini terbukti mengandung zat natrium, sekali lagi kita ulangi ya, dehidroasetat ya. Jadi PLT Kepala BPOM Losia Rizka Andalusi mengatakan bahwa BPOM menemukan kandungan yang ternyata tidak sesuai dengan komposisi, termasuk ada bahan tambahan program yang diizinkan berdasarkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Nah, BPOM baru memberikan izin natrium dehidroasetat sebagai penggunaan kosmetik dengan batas maksimal 0,6%. Jadi pemirsa, artinya untuk kosmetik ini malah digunakan untuk makanan nih. Dan Lucia juga menyampaikan berdasarkan inspeksi ke sarana produksi roti Oko pada 2 Juli 2024, produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB yang baik dan juga konsisten. Ya, BPOM juga melakukan sampling dan telah melakukan pengujian di laboratorium, dan ternyata dari hasil pengujian terhadap sampel roti ini dari sarana dan juga peredarannya begitu ya, menunjukkan adanya natrium dehidroasetat atau zat yang harusnya digunakan oleh bahan kosmetik itu tadi ya. Nah, kita akan mendengarkan bersama keterangan yang disampaikan oleh pihak BPOM. Selamat siang media. Nah, pemirsa, pada Kamis siang tadi pihak BPOM sudah melangsungkan konferensi pers nih terkait hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti tersebut. Dan PLT Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Emma Setiawati menyampaikan kalau BPOM telah memerintahkan penarikan produk roti bermerek Oko dari pasaran usai temuan unsur natrium dehidroasetat sebagai bahan tambahan pangan pada produk tersebut. Dan kita akan simak pernyataan dari PLT Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Emma Setiawati berikut ini. Itu adalah produk baru Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun lalu itu kami menemukan Alkas, tahun ini kita menemukan Oko. Ya. Jadi di sarana produksi yang diinspeksi tanggal 2 Juli 2024, inspeksinya Badan POM dilakukan berbasis risiko. Nah, pada 2 Juli 2024 ini ditemukan penerapan CPPOB-nya dulu nih, kita inspeksi rutin ya. Ditemukan CPPOB-nya nggak benar, nggak so konsisten. Terhadap temuan ini, Badan POM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Nah, kemudian kami lakukan juga sampling dan pengujian di laboratorium produknya. Hasilnya adalah untuk roti Oko mengandung natrium dihidroasetat yang diuji sebagai asam dihidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk. Kapan pendaftaran produknya? Dia disetujui Oktober 2023. Nah, tidak sesuai. Karena tidak sesuai dan natrium dihidroasetat itu tidak termasuk BTP yang diizinkan sesuai peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, maka produk ini sudah dihentikan kegiatan produksinya dan dari peredaran sudah ditarik. Jadi kami sudah meminta seluruh UPT Badan POM mengawal penarikan produk Oko dari pasaran. Bapak Ibu sekalian, penarikan produk Oko-nya sendiri itu sebetulnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab dari produsen. Kami mengawalnya sampai dengan ke pelosok. Masalahnya adalah apabila
ternyata masih ada nih di luar sana, maka kami minta pada media untuk mengumumkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk OKO dulu sebelum dia melakukan perbaikan-perbaikan. Itu penting bagi masyarakat. Jadi kalaupun di luar sana masih ada, tidak ada yang mengkonsumsi, kan juga kita posisinya masih aman ya. Nah, kemudian kapan itu penarikan? Penarikan dalam hal ini dilakukan berapa lama, Dek? 30 hari. Maksimal dalam 30 hari semua harus sudah ditarik. Ya, tadi jadi sudah dibahas oleh pihak BPOM atau BPOM ini ya, bahwa memang ini adalah produk baru dan sebenarnya sudah diinstruksikan dari pihak BPOM atau juga pihak-pihak terkait untuk ditarik nih produknya dari pasaran. Tapi jika masyarakat masih ada yang menemukan roti OKO, sebaiknya tidak untuk mengkonsumsi ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya ini mengandung bahan yang sangat berbahaya ternyata. Apa sih kandungan dalam bahan roti OKO ini yang untuk kosmetik sebenarnya, Jessica? Jadi pemirsa, yang ada di dalam roti OKO ini ditemukan adalah natrium dehidroasetat. Sebetulnya apa sih natrium dari dehidroasetat ini? Aduh, sampai belibet loh saya ngomongnya. Obat-obatan ya. Oke, jadi kita akan lihat bersama pemirsa, natrium dehidroasetat atau juga yang dikenal sebagai dengan sodium dehidroasetat ini adalah garam natrium dari asam dehidroasetat. Dan senyawa ini sering digunakan sebagai bahan pengawet dari berbagai produk, termasuk dalam makanan, kosmetik, dan produk perawatan pribadi. Sebetulnya pemirsa, fungsinya apa sih? Jadi fungsinya ini untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Jadi bisa memperpanjang umur simpan produk. Ya, kalau kita katakan ini pengawet begitu ya pemirsa. Tapi nih ya, dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan atau BTP, natrium dehidroasetat ternyata tidak termasuk ke dalam BTP pengawet yang diizinkan. Memang sih pemirsa, di beberapa negara seperti Amerika ini diperbolehkan penggunaan natrium dehidroasetat sebagai BTP, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi kita memang harus hati-hati ya dalam pengawasan dan regulasi penggunaannya. Betul. Nah, selain itu ternyata natrium dehidroasetat ini juga banyak digunakan untuk bahan pengawet kosmetik begitu ya. Bisa menyebabkan gangguan ginjal hingga kanker jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Nah, ini dia, Anda bisa lihat infografisnya, dan memiliki resiko jangka panjang dan mengawetkan hingga bisa berbulan-bulan. Nah, kalau kita lihat lagi ya, coba bayangkan kalau ternyata makanan yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita ini mengandung natrium dehidroasetat dengan dampak bahaya seperti ini dalam kadar yang berlebih, tentunya apa jadinya? Kita akan bahas, kita akan ulas ya di infografis berikutnya, apa jadinya jika mengkonsumsi dalam jangka panjang. Nah, jadi pemirsa, kalau dikonsumsi dalam jangka panjang ini memang bisa menyebabkan gangguan ginjal hingga kanker. Kalau kita mengutip dari beberapa pernyataan dokter terkait dengan bagaimana sih jangka panjang dari natrium dehidroasetat bila dikonsumsi oleh masyarakat. Karena ini pengawet, apapun itu pengawet sebetulnya tidak baik untuk badan kita, untuk dimasukkan ke badan kita. Jadilah itu yang bisa menyebabkan ginjal hingga kanker. Oke, dan atas temuan ini BPOM memerintahkan unit pelaksana teknis UPT di daerah untuk mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti OKO seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dan juga terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar, pre-market hingga pengawasan setelah produk beredar, kemudian post-marketnya untuk juga menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Nah, pertanyaannya gini nih, ini kan sudah beredar di masyarakat. Terus gimana nih nasib masyarakat atau konsumen yang udah terlanjur mengkonsumsi natrium dehidroasetat? Jadi menurut Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Profesor Julius Ikawati, untuk masyarakat yang terlanjur mengkonsumsi natrium dehidroasetat itu jangan khawatir selama tidak menimbulkan gejala khusus pada tubuh. Baik, namun masyarakat disarankan agar langsung berkonsultasi ke dokter ya jika mengeluhkan ataupun ada tanda-tanda atau gejala terkait, karena dalam jangka panjang kekhawatiran lain yang beresiko muncul ini adalah munculnya kanker, karena dalam beberapa kasus
sering tidak menunjukkan gejala awal hingga tidak disadari. Dan hal ini senada juga dengan apa yang disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Emma Setiawati dalam konversinya. Kita akan simak juga pernyataan yang berikut ini. Orang-orang yang mempunyai riwayat hipersensitif, maka natrium dihidroasetat ini dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi dan tidak nyaman di saluran cerna. Nah, kenapa ini kemudian belum diatur di Badan POM? Saya sampaikan bahwa natrium dihidroasetat itu ada di beberapa negara digunakan untuk bahan tambahan pangan ya. Jadi ada yang digunakan untuk margarin, ada yang digunakan untuk mentega, ada yang digunakan untuk sele begitu. Untuk di Indonesia belum diatur oleh Badan POM karena memang perlu kajian yang lebih lanjut untuk memastikan natrium dihidroasetat itu dapat kita terima. Di Indonesia itu dapat diterima. Jadi kajiannya tentu cukup panjang. Nah, karena itu belum diatur. Kemudian bagaimana kalau orang sudah mengkonsumsi? Kemudian apa himbauannya? Masyarakat yang sudah mengkonsumsi, tapi kalau mengkonsumsinya 3 bulan yang lalu, kemudian sekarang sakit perut, ya nggak ada kaitannya itu. Jadi kalau sudah kadung mengkonsumsi, terlebih lagi jika ada riwayat hipersensitivitas, maka disarankan untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Nah, tadi kita sudah dengar ya, bagi masyarakat yang hypersensitif dan juga mengalami gejala alergi setelah mengkonsumsi OKO yang ternyata ada natrium dehidroasetatnya, ini bisa langsung konsultasi ke dokter. Tapi kalau udah konsumsinya 3 bulan yang lalu terus baru sakit perutnya sekarang, berarti itu yang perlu dipertanyakan, itu sakit perutnya kenapa? Sepertinya gejalanya ini kalau dijelaskan tadi oleh pihak BPOM adalah langsung mengalami misalnya alergi. Nah, maka jika mengalami kendala tersebut langsunglah konsultasi ke dokter. Nah, kita akan lihat tanggapan dari warganet, respon mereka atas ditemukannya bahan pengawet kosmetik di dalam makanan. Kita lihat dari @kamalxxx lah, kenapa awalnya dikasih izin, memang nggak dikaji dulu bahan-bahannya. Kenapa ya kira-kira kok bisa lolos? Sampai banyak konsumen yang sudah mengkonsumsi dan sekarang harus ditarik nih produknya padahal sudah beredar di pasaran. Dan selanjutnya dari @rizky_an. Roti OKO biasanya ada di mana emang? Baru tahu sama roti ini. Di beberapa warung-warung ini sudah ada ya pemirsa kalau kita lihat. Tapi banyak juga yang sudah ditarik dan para pengusaha biasanya UMKM ini menyampaikan mereka juga tidak apa-apa kalau ditarik. Karena ini kan sudah terbukti akan membahayakan kesehatan konsumen. Jadi ya mereka sudah legowo ya kalau ini akan ditarik. Betul, karena produk roti ini termasuk dalam golongan produk roti baru juga tadi ya dijelaskan. Kita lihat lagi dari @ranaltraxxx, makanan apa sih yang nggak bahaya di Indonesia tercinta ini? Dan selanjutnya @indra_to, waduh pernah juga dong nyobain roti ini yang coklat. Wow, kira-kira gimana? Apakah ada reaksi alergi atau sakit perut? Katanya nggak nyangka nih bakal ada kejadian seperti ini. Oke, kita lihat lagi dari @kikixxx. Aduh, kalau viral aja baru gerak, awalnya gimana? Kok bisa lolos? Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan. Dan semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi dari pihak BPOM ya untuk uji makanan ini lebih teliti lagi. Jangan sampai lolos atau beredar di pasaran dengan bahan-bahan yang sangat berbahaya. Dan kami juga sudah memblast polling di X nih pemirsa. Pertanyaannya, apa kamu terbiasa mengecek komposisi makanan kemasan? Yang pertama, iya. 56% ternyata tinggi sekali ya. Kemudian yang menjawab tidak ada 23%, yang menjawab ribet ngecek-ngecek ada 14%, dan satu lagi emang penting 7%. Ada yang menanyakan juga emang penting ya, sangat penting dong tentunya untuk mengecek apa-apa saja bahannya. Ya mungkin Anda bisa baca-baca bahan-bahan yang berbahaya begitu ya, jika ditemukan mungkin bisa melapor ke pihak-pihak terkait. Dan kalau banyak istilah-istilah yang nggak dimengerti dalam komposisi, bisa dong kita langsung buka Mbah Google, coba kita cari
mencari kira-kira ini bahaya nggak ya, terus berapa sih komposisinya yang baik, 0,1% kah, 0,6 atau lebih dari itu. Nah pemirsa, hati-hati dan jangan lupa untuk mengecek komposisi makanannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.